Hai, selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan membahas true story, missing people, dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet. So, let's get to the story. Sebuah video yang sangat mengganggu beredar di internet. Ada banyak pertanyaan seputar pembunuhan ganda di sebuah kompleks apartemen di Solano County, tepat setelah tengah malam pada tanggal 30 Januari 2021 di Vacaville, California. Polisi di daerah setempat menerima panggilan telepon. Penelpon tersebut mengatakan bahwa tetangga prianya sedang live streaming di Instagram. Pria ini sedang mengacungkan pistol dan berdiri di atas tubuh telanjang dua wanita yang tergeletak di lantai. Penelpon tersebut mengatakan bahwa tubuh mereka sama sekali tidak bergerak dan bahwa dia percaya mereka sudah tewas. Orang yang sedang melakukan live streaming yang memuakkan ini adalah seorang pria dari Sacramento berusia 29 tahun bernama Raymond Michael Weber. Dia muncul bertelanjang dada. Live streaming di Instagram itu juga diposting di YouTube, mendapatkan puluhan ribu viewer sebelum dihapus hanya 20 jam setelah diposting. Selama live streaming, Raymond duduk berjongkok dengan rokok yang tidak menyala di mulutnya. Dia dengan santai bergumam, "Di mana korek api?" Dia melakukan ini dengan mayat dua wanita terbaring di lantai tepat di sebelahnya. Bagi saya, ini menunjukkan betapa dia tidak peduli tentang apa yang telah dia lakukan pada wanita-wanita ini. Di tangan Raymond tergenggam sebuah pistol. Dia melihat dan berbicara ke kamera dengan mata yang sangat lebar, berbisik bahwa ini terakhir kali ada orang yang melihatnya di Instagram. Kemudian dia memberitahu orang-orang untuk mendoakannya sambil dia mengarahkan pistol ke kamera. Raymond kemudian mengoceh tentang bagaimana kedua wanita itu mencoba menjebaknya. Dia menuduh saudaranya yang merupakan seorang rapper lokal mencoba membunuhnya. Raymond adalah kakak dari rapper lokal Marcus Weber yang terkenal dengan nama Uzi Marcus. Raymond berbisik ke kamera lagi sambil mengatakan, "Mereka mencoba menjebakku. Mereka mencoba membuat saya terbunuh." Saat dia mengatakan ini, dia meraih salah satu lengan korban dan mulai mengayunkannya. Dia kemudian menyuruh si mayat untuk menutup mata mereka. Jelas bahwa dia gila. Raymond kemudian mengambil kamera dan saat itulah video menjadi sangat mengganggu. Dia menunjukkan pemandangan mengerikan dari apa yang telah dia lakukan. Para wanita itu telanjang dan terbaring telentang. Mereka tampaknya dipukuli dengan sangat parah, kemudian ditembak tepat di wajah. Ada darah di sekeliling mereka. Di salah satu wanita ada bukti jelas bahwa dia juga mengalami ejakulasi di tubuhnya. Polisi segera tiba di apartemen veteran Rocky Hill yang terletak di 582 Rocky Hill Road, sebuah komplek perumahan militer tempat Raymond berada. Sekitar pukul 12:42 pagi, polisi mengetok pintu dan memintanya untuk keluar dari properti itu. Raymond menolak. Alih-alih dia memutuskan untuk membarikade dirinya di dalam dengan dua mayat dan memberitahu polisi bahwa dia tidak akan menyerah. Perseteruan antara Raymond dan Departemen Kepolisian Vacaville berlangsung selama 8 jam. Raymond menolak negosiasi dengan tim SWAT dan Critical Incident Negotiation Team untuk memenuhi tuntutan apapun, jadi mereka tidak punya pilihan. Polisi segera mengevakuasi semua penduduk di sekitar dan menutup jalan di Rocky Hill Road antara Markham Avenue dan Holly Lane. Setelah itu, Departemen Kepolisian Vacaville meledakkan bahan kimia berupa gas air mata dengan harapan dia akan menyerah. Tetapi Raymond tetap tidak bergeming. Ketika polisi mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam apartemen, ada pergumulan singkat. Polisi berhasil melumpahkannya dengan menyetrumnya menggunakan taser. Penangkapan itu terjadi sekitar pukul 8:32 pagi. Polisi tidak mengetahui identitas kedua wanita di apartemen tersebut pada saat itu. Namun seorang wanita yang menonton siaran langsung penangkapan mengenali tattoo salah satu korban. Dia mengenali korban itu dan mengidentifikasinya sebagai putrinya. Korban tersebut adalah Savannah Teberg. Savannah adalah seorang wanita berusia 26 tahun. Mantan suaminya Brady Crahell berkata, "Savannah adalah ibu dari putra saya. Savannah mencintainya lebih dari apapun di dunia. Dia baru berusia 4 tahun, jadi sebenarnya dia tidak mengerti persis apa yang terjadi pada ibunya dan apa artinya itu baginya. Tetapi ketika saatnya tiba kelak, saya tahu itu akan sangat sulit baginya." Ibu Savannah
Anna Taylor Tiberg berkata, betapa aku mencintainya dan kau tahu betapa dia berarti bagiku. Aku hanya berharap aku bisa menggendongnya sekali lagi. Ibu Savannah mengklaim putrinya yang tinggal di Utah menelpon minggu lalu mengabarkan bahwa dia bertunangan dengan Raymond dan pindah bersamanya ke California. Savannah menunjukkan cincin yang diberikan Raymond kepadanya. Ibu Savannah sebenarnya sejak awal mengkhawatirkan keselamatan putrinya karena dia tahu Raymond memiliki riwayat kriminal. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Ibu Savannah melihat putrinya terbaring tak bernyawa di lantai dalam keadaan babak belur dan memar. Sementara di sampingnya, monster yang bertanggung jawab mengambil nyawanya sedang santai mengoceh dan membual. Apa yang telah Raymond melakukan pada live streaming pasti menjadi salah satu hal yang paling memilukan yang bisa dialami seorang ibu. Saya tidak bisa membayangkan rasa sakitnya itu. Korban lain dalam kasus ini adalah seorang gadis dari Elk Grove berusia 15 tahun. Dia belum diidentifikasi karena keluarga ingin merahasiakannya untuk saat ini. Jika Anda tahu identitasnya, harap hormati keinginan keluarga dan jangan memposting di kolom komentar ya, please. Polisi Vacaville mengatakan mereka menyelidiki perdagangan manusia sebagai faktor penyebab kematian. Raymond Meuber dijadwalkan hadir pada hari Jumat di Solano County Superior Court untuk laporan kompetensi mental, tetapi hakim menjadwalkan persidangan lebih lanjut dalam kasus tersebut. Dia muncul di ruangan sidang dengan mengenakan seragam narapidana bergaris abu-abu dan putih serta masker wajah biru. Menurut juru bicara pangkalan militer, Raymond adalah seorang veteran angkatan darat, tetapi saat ini bukan seorang tentara aktif dan tidak memiliki hubungan dengan pangkalan angkatan udara Travis. Hakim Jeffrey C. Kaufman memerintahkan Raymond Michael Weber, 29 tahun dari Sacramento, untuk kembali terlebih dahulu untuk proses lebih lanjut pada pukul 8.30 pagi tanggal 14 April 2021 dan laporan kompetensi lainnya pada pukul 8.30 pagi tanggal 12 Mei 2021, keduanya di Departemen 1 di Justice Center di Fairfield. Menurut catatan pengadilan, pada 10 Februari 2021, hakim memerintahkan laporan tersebut yang menurut hukum California disebut sebagai laporan dokter 1368, rujukan ke bagian KUHP yang merujuk kepada kewajiban pengadilan saat kewarasan atau mental kompetensi terdakwa diragukan. Dia juga menangguhkan proses pidana dalam kasus tersebut pada hari yang sama. Raymond yang tetap di penjara utama Solano County tanpa jaminan tampil di pengadilan untuk pertama kalinya pada 23 Februari 2021 di Departemen 11 di mana ia menghadapi dakwaan, yaitu 2 dakwaan pembunuhan dan menjadi penjahat yang memiliki senjata api. Sidang pengadilan Raymond berikutnya dijadwalkan pada 14 Mei 2021. Dia juga menghadapi tuntutan kekerasan dalam rumah tangga dan membuat ancaman teror. Keduanya dikutip dalam surat perintah luar negeri. Solano County District Attorney Officials mengatakan keadaan khusus seputar pembunuhan tersebut terutama 1. Karena pembunuhan tersebut sangat keji dan brutal memanifestasikan kebejatan yang luar biasa. 2. Karena pembunuhan tersebut dilakukan untuk mencegah penangkapan yang sah. 3. Karena pembunuhan tersebut dilakukan saat terlibat dalam kejahatan pemerkosaan. Dan 4. Terdakwa melakukan pembunuhan berulang kali. Juli 2021, petugas Murray mengatakan Raymond sedang di luar rumah Savannah sebelum kembali ke California. Dia berteriak kepada seorang pria, "Aku akan membunuhmu." Raymond mengeluarkan pistol, mengarahkan pistol itu ke kepala pria itu dan kemudian memukul kepala pria itu 2 kali dengan senjata api. Pernyataan yang disiapkan juga menunjukkan bahwa Raymond dihukum pada tahun 2006 karena melakukan penyerangan dengan senjata api dan pada tahun 2016 karena memiliki zat adiktif dan bersenjata, keduanya di Sacramento.
Catatan pengadilan tampaknya menunjukkan bahwa Raymond belum mengajukan pembelaan dan kemungkinan besar tidak akan sampai dia dinyatakan kompeten, yaitu dapat membantu pengacaranya dengan pembelaan dan memahami proses pengadilan. Raymond diwakili oleh Deputy County Public Defender Tammany Taylor dan Deputy District Attorney Eric Charm yang memimpin penuntutan. Raymond dicari oleh polisi sehubungan dengan penembakan fatal tahun 2014 terhadap pacarnya saat itu, Nicole Duarte, 19 tahun. Polisi Sacramento mengatakan dalam pernyataan pers pada saat itu bahwa saudara laki-lakinya, Antoine Weber, yang saat itu berusia 16 tahun, diyakini telah menembak wajah Nicole selama perselisihan. Raymond Weber melarikan diri dari tempat kejadian, padahal petugas ingin berbicara dengannya mengenai keterlibatannya dalam kasus ini. Menurut laporan, Antoine Weber tidak mengajukan banding atas pembunuhan berencana dalam kasus itu. Sekarang dia berada di penjara negara bagian California, di mana dia akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada tahun 2028. Saudara laki-laki Raymond yang lain, Uzi Marcus, rapper lokal yang mengancam akan membunuh dalam video tersebut, juga terlibat dalam penembakan yang mengakibatkan kematian seorang anak, George Azius Tree Jr., 3 tahun, yang ditembak mati saat dia tidur pada hari kemerdekaan 2012 di belakang kendaraan sport yang dikendarai ayahnya di Locreta dan Palmer House Drive di selatan Sacramento, meskipun dia mengklaim tidak ada hubungannya dengan itu. Video yang melibatkan Raymond dan kedua wanita itu masih bisa ditemukan online, tetapi versi lengkapnya hanya dapat ditemukan di situs langganan dark web. Saya tidak dapat menemukannya dimanapun secara gratis. Pada Senin malam, teman-teman Savannah berjaga untuk menghormatinya, menghargai cahaya terang yang mereka katakan padam terlalu cepat. Mantan suami Savannah berkata, "Saya tidak berpikir ada orang yang mengira ini akan terjadi. Savannah adalah wanita yang hebat, seperti yang saya katakan. Saya tahu semua keluarga dan teman-temannya benar-benar terluka oleh ini." Segitu saja informasi yang saya dapatkan. Saya akan terus mengabari Anda tentang kasus ini. Jika Anda tertarik, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa minggu depan dengan video baru. Have a nice day. Bye-bye.